Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas A. NPM saya 20030200013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manusia yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Kedua kata tersebut bermetamorfosis menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Dari kata manajer kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen, manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kata to manage memiliki padanan kata to hand mengurus, to control memeriksa, dan to guide memimpin. Dengan begitu manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing. Yang kedua, pengertian Islam. Pengertian Islam adalah agama berasal dari kata bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Agama tersusun dari dua kata, yaitu a yang artinya tidak dan gam yang artinya pergi. Jadi agama adalah tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Adapun agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pertama di Gua Hira di Makkah pada tahun 610 Masehi. Islam adalah beriman kepada bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang murni dan keimanan dari agama menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Agama Islam merupakan perilaku bagi orang yang muslim untuk melakukan kewajiban yang harus dilakukan dan dilarang oleh agama tersebut. Hal ini suatu keyakinan terhadap kenyataan yang ada, bahwasanya agama merupakan proteksi bagi pribadi manusia masing-masing di dunia, agar supaya terhindar dari perkara yang tidak baik. Adapun agama Islam mengajarkan hal-hal untuk manusia yang percaya dan iman pada Tuhan dan melakukan kewajiban yang diperintah maupun yang dilarang. Adapun secara terminologis, pengertian manajemen Islam menampilkan beberapa ragam definisi, yaitu yang pertama menurut George R. Terry. Manajemen Islam merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Menurut Oi Liang Ji, guru besar manajemen Universitas Indonesia, manajemen Islam adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan dari human and natural resource untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dari beragam definisi manajemen Islam yang tidak seluruhnya penulis tampilkan bagi Husaini Ahmad, belum ia temukan kepuasannya tentang beragam definisi tersebut. Baginya manajemen Islam secara esensi dapat dipandang sebagai proses atau fungsi maupun sebagai tugas atau taks. Masih menurutnya secara lebih luas, manajemen Islam dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai syariat. Efisien atau daya guna mengacu pada memperoleh output terbesar dengan input yang terkecil. Sementara efektivitas atau hasil guna adalah sebuah aktivitas kerja yang membantu organisasi untuk mencapai sasaran. Jika efisiensi difokuskan dengan arti menyelesaikan pekerjaan, sementara efektivitas difokuskan pada hasil akhir atau pencapaian organisasi. Dalam aplikatifnya, manajemen Islam tidak hanya pada pencapaian kegiatan dan memenuhi sasaran organisasi, tetapi juga melakukan aktivitas seefisien mungkin bermanfaat. Pengertian manajemen Islam yang dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, sebagai suatu sistem. Manajemen Islam adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan dan terorganisir dalam rangka mencapai tujuan khalifah. Yang kedua, sebagai suatu proses, manajemen Islam adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai suatu ilmu pengetahuan. Manajemen Islam adalah suatu ilmu interdisipliner dengan menggunakan bantuan ilmu sosial, filsafat, psikolog, antropologis, dan lain-lainnya. Yang keempat, sebagai suatu profesi, manajemen Islam merupakan bidang pekerjaan atau keahlian tertentu yang dapat disejajarkan dengan bidang-bidang hukum, kedokteran, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai suatu fungsi, manajemen Islam adalah proses fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen Islam. Secara teoritis, sebuah konstruksi pengetahuan tidak berada dalam ruang kosong. Menyalin bahasanya sosiolog kenamaan Peter L. Berger yang mengatakan that our position has not sprung up ex nihilo. Posisi kami tidaklah muncul dari keadaan kosong. Artinya, pengetahuan seseorang itu tidaklah ada dengan begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemikiran para pendahulunya serta konteks yang mengiringinya, evolusi pemikiran manajemen Islam dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal atau tafsir, era manajemen sains atau ilmu atau fikih, era manusia sosial atau salaf, dan era modern atau jadid. Paparan di atas menunjukkan beragam bentuk untuk menggambarkan fase perkembangan pemikiran ilmu manajemen Islam. Melubernya potret pemetaan fase tersebut tentu saja menimbulkan kesulitan tersendiri di hadapan pada rujukan yang hendak dideskripsikan dalam paparan ini. Dalam keadaan yang demikian, penulis mengambil inisiatif untuk mengambil fase tipologi yang ditawarkan oleh Daniel Wern dan Arthur B. D. Ian sebagai titik tekan yang kemudian dikonfrontasikan dengan fase tipologi lainnya, dengan harapan seperti permainan puzzle agar fase tipologi perkembangan ilmu manajemen Islam antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Yang pertama, pemikiran awal tafsir atau latar belakang sejarah manajemen Islam.
sampai dengan tingkat tertentu, manajemen Islam telah dipraktekkan oleh masyarakat kuno pada akhir abad 19-an. Perkembangan baru membutuhkan studi manajemen Islam yang lebih serius. Setidaknya terjadi dua peristiwa yang penting dalam ilmu manajemen Islam. Peristiwa pertama terjadi pada tahun ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Will of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik, dan berulang Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap kerja. Yang kedua, menghemat waktu dan terbuang dalam pergantian tugas, dan yang ketiga, menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting yang kedua yang memengaruhi perkembangan ilmu manajemen Islam adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menandai dimulainya penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia, yang pada gilirannya membuat lebih hemat jika memproduksi barang-barang. Diikuti pindahnya kegiatan menuju pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer Islam ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahannya, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen Islam mulai dikembangkan oleh para ahli. Yang kedua, manajemen ilmiah atau fikih. Menurut Stephen Robbins, tahun terbitnya buku Principle of Scientific Management pada tahun 1911, buah karya Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915 sebagai tahun lahirnya teori manajemen ilmiah Islam adalah sesuatu yang masuk akal. Frederick Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Manajemen Islam Taylor didasarkan pada langkah atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan metode ilmiah alam manajemen Islam agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, kerjasama yang harmonis antara manajemen Islam dan para karyawan. Yang ketiga, yaitu era manusia sosial atau salaf. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku Islam. Dalam pemikiran manajemen Islam, di akhir era manajemen ilmiah atau fikih, mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Eksperimen Hawthorne dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an di pabrik Hawthorne milik Western Electric Company Works di Cicero, Illinois. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Hasil kajian mengindikasikan bahwa
ternyata insentif seperti jabatan, lama jam kerja, periode istirahat, maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerima kelompok, serta rasa aman yang menyertai. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial Islam atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Yang keempat, era modern atau jadid. Benar adanya bahwa fase ini menghasilkan ambiguitas tersendiri karena disebut modern jadid, sementara parameter yang dikenakan tidak begitu jelas. Istilah modern atau jadid sendiri dalam dunia barat dan timur justru tidak dapat dilepas dari sejarah manusia 3 abad terakhir ini yang disebut dengan Renaissance. Maka pada fase ini akan membicarakan pendekatan baru dalam manajemen Islam. Yang pertama, pendekatan Islam dapat memberikan arti bagian yang satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, merupakan satu kesatuan utuh yang saling terikat, mempengaruhi, membutuhkan, dan menentukan. Oleh karena itu, harus disadari bahwa perubahan satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen-komponen lainnya. Yang kedua, pendekatan situasional hasanah. Pendekatan situasional hasanah memberikan resep praktis atau manfaat terhadap persoalan manajemen Islam. Tidak mengherankan jika pendekatan ini dikembangkan manajer Islam, konsultan, atau peneliti yang berkecimpung dengan dunia nyata. Pendekatan ini menyadarkan manajer Islam bahwa kompleksitas situasi manajerial membuat manajer Islam fleksibel atau sensitif dalam memilih teknik-teknik manajemen Islam yang terbaik berdasarkan situasi yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.